Muji pasti ngabisi balik. Terserah, iya, saya habisin mereka habaib yang tidak punya adab, mereka Alawi, sikat habis dengan ilmu tajwid. Loh, harus dengan bacaan idhar. Seluruh pondok pesantren pasti tidak lepas pendidikan yang namanya alfiyah. Ayo korek. Katanya Lutfi, tokoh sufi sedunia, sesuai enggak akhlak etika alfiyah? Betul enggak? Ayo cek. Ini harus pintar, harus berani. Mohon maaf kalau grupnya Mas Syayeh sesepuh enggan. Karunya kata orang Sunda, kasihan. Ini kita jajaran anak muda. Garuda muda harus berani. Didikan ulama Nusantara. Apalagi kemarin berani masih menyuarakan haul Nusantara, haul Wali Songo mau diadang oleh sekelompok kecil mereka. Alhamdulillah Bupati Malang turun. Alhamdulillah. Doakan Bupati Malang panjang umur, sehat, dimudahkan segala-galanya dalam mengemban masyarakat umat Malang. Ayo kita cek. Yang kata ngaku gurunya NU, ngaku tokoh sufi sedunia, kita cek di Muqaddimah Alfiyah. Ayo, seneng ini santri, harus berani santri. Kamu mondok dibiayain orang tua, nggak kenal siang dan malam, tapi marwah harga diri ilmu pondok pesantren disikat oleh mereka. Marah nggak? Kalau kamu nggak mau marah, ucip biar berteriak. Anjingnya NKRI. Karena sudah keterlaluan. Wajib dilibas bahasa Masari. Ya cipu alihim santap. Mereka yang akhlaknya begitu santap. Memang kalau kita kembali akhlak Nusantara, Masya Allah luar biasa. Contoh yang sudah membumi di Madura, karena mereka figur sosok masyarakat ulama ini nomor satu kalau di Madura, betul nggak? Didikannya beliau jangankan duriyah kiai, jangankan keluar Gus kiai, ayamnya kiai ini harus tadim, betul nggak? Nah, zaman sekarang wajar ulama kita ini harus menghargai berakhlul karimah habaib yang sebenarnya, karena berhubung sudah tahu boroknya minal mukadzibin, habaib yang pendusta. Bangkit fatwa ulama kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Gak ada kata-kata taat, tunduk kepada makhluk siapapun yang betul-betul berani maksiat kepada sang pencipta Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Termasuk dia melanggar etika yang sangat pokoknya harus dibabat habis. Alfiyah berbicara, mohon maaf. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairam maliki musallian ala Nabil Mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullah abi alfiyah maqasidun mahwiyah tuqarribul aqsa lin mujazi wa tabsutul badla bi wadin munjazi wa taktadhi ridon bi ghairi sughti fa'iqatan alfi ya tabni muti. Cukup bro, cukup. Ini bos yang harus buat ngampleng para mereka berhabaib yang tidak punya akhlak di bumi Nusantara. Apa? Sombong. Minal mutakabbirin, tidak sesuai ajaran tanaman akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Alfiyah ini pas
seluruhnya mengenal. Dulu yang pertamanya yang punya Alfiyah adalah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ini hati-hati. Setelah beliau sudah kabundut, timbul generasi baru yaitu Alfiyah bin Malik. Watak tadi ridon bighairi sukti faikotan Alfiyah tabni Mu'ti. Ini sedikit sudah ada rasa sombong ini. Ini sama-sama Alfiyah, tapi Alfiyah ini lebih hebat dibandingkan Alfiyah dulu, yaitu Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi tetap akhlak di kedepankan oleh beliau. Watak tadi ridon bighairi sukti. Mohon Syekh Alfiyah Ibnu Mu'ti, saya ini bikin lagi Alfiyah nazomnya 1000, tapi lebih unggul, lebih baik daripada karangan panjenengan. Terus setengah bait beliau melanjutkan faikotan alfi ya tabni Mu'ti. Baru setengah nazom ini hilang inspirasi pemikiran yang mau ngarang kitab Alfiyah ini disapu habis. Ilmu ini kayak kosong. Kalau mau separuh bait meneruskan ini nggak bisa. Jadi yang sudah terinspirasi dalam dada mau ditulis, tahu-tahu hilang lenyap. Berarti ada titik-titik kesombongan, merasa dianya lebih hebat daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Langsung spontan. Akhirnya berhari-hari kalau dapat 1,5 nazom faikotan Alfiyah tabni Mu'ti. Berhari-hari kosong, tidak bisa ngisi aktivitas untuk mengarang Alfiyah. Mungkin tanya kemana tadi ilmu saya. Akhirnya suatu saat di malam hari ketemu orang. Disapa dalam mimpi beliau. Ibnu Malik, katanya engkau mengarang kitab Alfiyah. Betul. Loh, kenapa enggak kau teruskan? Loh, kenapa enggak tahu? Padahal sudah dapat separuh faikotan Alfiyah Nati Mu'ti, melebihi karangan Alfiyana Ibnu Mu'ti. Tahu-tahu hilang, dan kalau sampai sekarang. Nah, kata beliau, teruskan. Yang separuh diteruskan oleh beliau yang menemui dalam mimpinya. Wal hayu tuqad, orang hidup itu qad yaghlibu alfa mayyiti. Diterusno. Orang yang hidup ini kadang bisa melibas orang-orang ribuan yang sudah meninggal. Sombong dia. Faikotan alwi yatabni Mu'ti wal hayu qad yaghlibu alfa mayyiti. Lu disambung, diteruskan oleh beliau almarhum almafurlah Ibnu Mu'ti. Kaget dia. Akhirnya tanya, lu tegurannya kok begini ya? Berarti sampean Ibnu Mu'ti? Iya, saya Ibnu Mu'ti. Langsung insaf. Kesombongan Ibnu Malik ditegur oleh beliau al-alim yang sudah al-mafurlah, yang sudah meninggal. Ini kesombongan beliau. Akhirnya yang separuh nazom diteruskan oleh separuh nazom beliau Ibnu Mu'ti, nggak ditulis, diganti 2 nazom. Wa bisabkin kha izun nabdila mustajibun sana iyal jamila. Ya apa Ibnu Mu'ti yang sudah ngarang 1000 Alfiyah dulu itu berat untuk dihormati. Kembali Ibnu Malik yang hebat aja masih ditegur orang pendahulunya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, kenapa yang ngaku tokoh sufi sedunia berani mengganti makamnya? Sama enggak?
posisinya lebih hebat, bahkan berani merevisi karangan-karangan kitab dan manakibnya Syekh Nahrawi. Loh, modelnya siapa itu kok beraninya sebelum kamu ditempeleng oleh Syekh Nahrawi, sebelum ditempeleng Wali Songo, Mujib yang nempeleng duluan. Betul? Bahaya ini, bahaya. Makanya sudah dikecam oleh baginda Rasul. Lesa minna malam yuwakir kabirona. Bukan golonganku orang yang tidak bisa hormat kepada atasannya. Loh, sembrono itu. Lutfi, Taufik, belajar dulu, dan seluruh habaib yang nggak punya etika, yang berani sok menyepelekan ulama Nusantara. Mujib berani demi membela mereka ulama kita. Merekalah sosok yang bisa mengantarkan Indonesia ada anwanul fakhoma. Engkaulah martabat kita di ujung tanduk para ulama kita. Dia berani menginjak-injak. Naudzubillah min dzalik. Pesan terakhir, pokoknya para habaib yang sok menginjak, berani mengecek-ngecek, berani menjadikan para ulama kita, bahkan rakyat, belajar ke alfiah dulu. Jangan sok ngaku. Naudzubillah min dzalik. Cukup itu Gus. Titip pesan, engkau ditempeleng oleh alfiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.